Halo teman-teman, kita baca lagi komentar-komentar netizen ya teman-teman semua, Anda semua di semua platform media sosial menanggapi mengenai larangan merekam ya oleh DJP, Direktur Jenderal Pajak melarang merekam, melarang WP merekam, padahal mereka boleh merekam dan mereka tidak perlu izin untuk merekam, tetapi kita tidak boleh merekam mereka ya. Aturannya sangat absurd, sangat aneh, dan lebih lucu lagi aturan itu terbit dengan SE ya, surat edaran, yang mana surat edaran bukanlah sebuah dasar hukum, hanya mengatur internal. Tetapi ternyata SE ini bisa dikembangkan untuk mengatur seluruh dunia ini ya, hanya mereka yang boleh merekam, seluruh dunia tidak boleh merekam mereka ya, luar biasa DJP ini. Gua akan share ke teman-teman semua eh, komentar-komentar Anda semua ya, kita akan bacakan supaya teman-teman mungkin bisa berkomentar, silakan saja ya sebagai negara demokrasi. Oke, dimulai dari ini video DJP merekam wajib pajak dilarang merekam ya, transparansi atau monopoli. Oke, ini dari Bapak Sujono ini ya. KPP, ada yang komentar nih, KPP Kantor Preman Pasar. Waduh, sebaiknya WP didampingi konsultan pajak kalau memang tidak paham hukum pajak. Oke, nggak ada masalah ya, silakan aja didampingi konsultan pajak, tapi masalahnya tidak boleh merekam. Kalau tidak boleh merekam, kalau terjadi masalah di dalam pertemuan tersebut, kan nggak ada bukti. Si wajib pajak tidak bisa punya bukti dong. Nanti kalau barang ini masuk ke pengadilan, ini wajib pajak tidak punya bukti gitu loh. Nggak bisa membuktikan kesalahannya DJP gitu loh. Sedangkan di DJP, udah pasti hilang buktinya, udah pasti dibuang ke tong sampah itu rekaman ya kan, nggak mungkin dia simpan dong, nggak mungkin dong dia bunuh diri masuk ke pengadilan dia buka rekamannya, nggak mungkin. Peluang amankan sesuatu ya, ini yang orang khawatirkan, orang curiga gitu loh. Padahal gua rasa ya banyak sekali petugas pajak tuh nothing tulus, nggak ada masalah gitu loh, mau direkam juga nggak apa-apa. Cuman si dirjen pajaknya yang error ya, malah memaksakan supaya tidak boleh merekam. Ada yang komentar, makin buram birokrasi, kembali ke rezim otoriter. WP punya hak menjaga data pribadinya. Ya iya, WP punya hak. Tapi masalahnya kalau DJP menolak, lu mau apa? Sekarang kalau lu rekam, wajib pajak merekam ya, maka DJP akan menghentikan pertemuan. Kalau menghentikan pertemuan kan penuh ketidakpastian. Ya kan? Kalau penuh ketidakpastian, siapa yang rugi? Yang rugi adalah wajib pajak, teman-teman ya. Wajib pajak kalau mengalami ketidakpastian hukum, bingung dia, bingung. Nah, kalau bingung apa yang terjadi? Stres lo, stres masuk rumah sakit lo nanti ya. Oke. Jadi masalahnya adalah DJP-nya ngotot gitu loh. DJP-nya ngotot. Kalau WP merekam maka pertemuan akan dihentikan. Nah, WP bisa apa? Ya kan? Nah, akan terjadi ketidakpastian, ya, ketidakpastian hukum. Nah, begitu masalahnya itu. Jadi kan wajib pajak jadi bingung ini, gue mesti gimana? Ya kan? Padahal kan mereka kerja buat kita ya. Nah, ini video lain yang berjudul Dirjen Pajak Musuh Rakyat ya, karena dia musuh masyarakat sekarang gara-gara larangan merekam. Bapak Dami berkomentar, hati-hati diperas sama DJP. Kita tidak ada bukti kalau kita diperas karena kita tidak boleh merekam. Rakyat seharusnya melawan. Iya betul, tapi bagaimana ngelawannya? Mau digugat ke pengadilan? Nggak bisa, karena SE. SE bukan dasar hukum. Mana bisa digugat ke pengadilan? Lanjut. Ujang Dedi 5154. Memang aturan pajak ini ribet sekali dan tiap tahun berubah-ubah. Parahnya lagi, minim sekali sosialisasi aturannya. Waduh. Iya, betul. Kejahatan, niat jahat dan konspirasi sangat tidak mau terekam. Iya, orang jadi curiga gitu kan. Padahal gua rasa enggak ya. Gua rasa petugas pajak tidak ada konspirasi yang aneh-aneh gitu ya. Hanya sebagian oknum-oknum saja yang berkonspirasi. Petugas pajak memang nggak ada. Sebagian besar gua rasa nggak berkonspirasi. Ini oknum ini. Cilakanya kan si Dirjen Pajak melindungi oknum. Yang sudah petugas pajak yang jujur, yang bagus malah nggak dilindungi, malah ditendang kemana-mana ya. Malah yang error-error, yang oknum-oknum malah dilindungi sama si Dirjen Pajak, kan gila ini orang. Selamat datang di Orde Baru Jilid 2. Rekam voice pakai HP or voice recorder kecil. Iya, oke. Masalahnya bukan itu. Iya, oke. Bukan itu masalahnya. Gitu ya. Masalahnya adalah aturannya melanggar hukum gitu loh. Dirjen Pajak membuat aturan yang tidak berdasarkan hukum yang benar, hukum positif gitu loh. Itu yang kita komplain gitu loh. Kalau masalah lu mau merekam sendiri, mau pakai audio ya suka-suka lu, boleh-boleh aja, bisa-bisa aja gitu loh.
Yang kita permasalahkan bukan itunya. Yang kita permasalahkan itu adalah Dirjen Pajak secara resmi terang-terangan membuat aturan hukum yang mengikat wajib pajak menggunakan SE. SE itu bukan dasar hukum. Kok bisa kita semua diikat oleh SE itu gitu loh maksud gua. Nggak masuk akal penjelasannya. Alasan yang dipajak akan membocorkan, itu hak mereka. Emang kenapa? Short-sightedness is the cause in my opinion. Oke, nggak ngerti ya gue bahasa Inggrisnya ini ya. Jadi intinya setuju gue. Jadi setuju ya, setuju gitu loh, setuju. Rekaman milik WP adalah bebas menjadi hak milik WP gitu loh. Hak milik WP. Kalau WP mau menyebarluaskan, ya tidak masalah toh, tidak ada masalah. Itu kan bukan masalah. Yang dilarang menyebarluaskan adalah pejabat, yaitu si petugas pajak. Bukan kita wajib pajak. Wajib pajak tidak dilarang untuk menyebarluaskan. Itu urusan wajib pajak gitu loh. Nanti masalah di belakang kemudian hari ada orang yang komplain, ya silakan aja mengajukan upaya hukum. Boleh-boleh aja toh. Tetapi kan perekaman itu tidak boleh dilarang, karena itu haknya kami, haknya wajib pajak. Nah itu kan nggak, di jam pajak kan pura-pura nggak ngerti ya. Dia pasti ngerti hal seperti ini, tapi dia pura-pura nggak ngerti. Bos, DJP itu sahabat orang miskin, makanya bisa sekolah gratis sampai kuliah. Mohon maaf, kuliah nggak ada yang gratis ya setahu gue ya. Berobat gratis. Berobat gratis, BPJS boleh ya. Dapat BLT, oke. Makan gratis. BBM Pertalite, kurang apa coba ya. Nah, oke lanjut. Masih ada video lain. Ini video rakyat melawan larangan merekam. Gimana caranya? Oke, maksudnya rakyat itu memang memang bisa ngelawan gitu ya kalau dilarang merekam gitu. Oke, yang direkam yang punya niat tercela. Kalau bersih santai aja. Setuju kok teman-teman ya, setuju dan gue rasa banyak petugas pajak juga tidak masalah kalau direkam ya. DJP udah terlalu busuk, birokrasi, fiskus yang lalim dan sesat tetapi tetap mengaku bertuhan. Sistem dan payung hukum tempat berlindung kebusukan yang sudah dikonsepkan dan revisi berkali-kali. Ini desain politik fiskal yang sangat zolim sejak Sri Mulyani. Tambah terasa di bawah Purbaya, anak didikan Sri udah berhasil sebagai penindas rakyat. Udah terlalu aman dan nyaman mereka menikmati pekerjaannya selama puluhan tahun. Tetapi rakyat yang menderita tanpa solusi. Butuh revolusi kah? Oke. Gua harap tidak ada revolusi ya. Karena kita tidak mau menggunakan kekerasan. Ayo seluruh rakyat gulingkan Prabowo Gibran pemerintahan sarang koruptor. Waduh, sekarang kalau digulingkan siapa? Kalau digulingkan siapa penggantinya? Gitunya. Gitu loh. Maksud gua gitu loh. Dalam setiap proses penggulingan selalu diisi oleh orang baru yang tidak bersih-bersih amat gitu loh. Dibanding pendahulunya. Gitu loh. Jadi gue sih tidak pernah berpendapat bahwa revolusi sebagai sebuah ide yang bagus ya, karena percuma lu revolusi orang yang baru yang gantiin sama brengseknya atau bahkan lebih brengsek gitu loh. Mana coba kasih gue contoh revolusi siapa yang hasilnya bagus? Ya nggak tahu sih gue, mungkin ada ya. Para bandit-bandit sedang mencoba mengamankan posisinya. Nah ini makanya orang jadi curiga kan. Jadi berprasangka buruk gitu loh. Alasan disumpah, sumpah mereka aja dilanggar dengan mengkorupsi pajak, walaupun masih ada yang benar-benar jujur. Tapi karena setitik nila rusaklah susu sebelanga. Iya betul. Dilarang masuk atau toko hak milik pribadi. Peraturan baru adat keluarga Indonesia. Waduh, penjajah yang terus terang. Waduh, gile. Penjajah yang sebenarnya. Oke, saya akan lawan. Ya gimana lawannya? Gimana lawannya? petugas petugas pajak tidak akan mau ribut gitu loh. Mereka akan menghentikan pekerjaannya dan melanjutkan ke melanjutkan naik ke pemeriksaan gitu loh. Sekarang siapa yang rugi kalau kena pemeriksaan? Ya wajib pajak. Nah, harus sama-sama merekam dong. Ya iya, kita maunya begitu. Tapi celakanya adalah wajib pajak tidak boleh merekam. Tetapi si petugas pajak boleh merekam dan tidak perlu izin kepada wajib pajak untuk merekam. Nah, dunia udah gila ini dunia ini. Di mana adil dan akan diketahui kalau hal ini diterapkan. Ya makanya tidak ada keadilan. Buktikan saja rekam untuk melawan dan kita buktikan kalau SE itu tidak sesuai hukum adalah DJP yang tak bisa menggugat WP. Enggak, Mas.
Lu mau rekam, nggak ada masalah lu mau rekam. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Masalah kalau WP mau merekam, silakan. Tetapi petugas pajak akan menghentikan pertemuan. Nah, sekarang gimana? Terus WP bisa apa? Gitu loh. Lu mau merekam, silakan. Merekam boleh-boleh aja. Tapi kami mundur, dia bilang. Kami mundur. Kami mundur, lu gimana sekarang? Kan wajib pajak akan menunggu dengan ketidakpastian. Kalau menunggu dengan ketidakpastian, kapan lu kena serangan jantung, bos? Kalau ada kasus, pastilah mau bilang CCTV rusak. Paham aja maksudnya. Iya pasti. Kita udah pengalaman di pengadilan pajak ya. Dia bilang CCTV-nya rusak, CCTV-nya tidak ada rekamannya, sudah berulang-ulang, sudah tidak ada rekapannya. Udah biasa lah itu mah. Nggak mungkin dong dia bunuh diri kasih rekaman di pengadilan kan tolol. Giliran kita WP yang salah pasti diberitain ya kan, bilang aja mau ngamanin pungli. Makanya ini Dijen Pajak ini menciptakan sebuah aturan yang membuat busuk seluruh instansi. Padahal banyak orang yang benar di DJP, banyak orang yang baik di DJP yang tidak mempermasalahkan hal ini. Tapi tiba-tiba tuh si Dirjen Pajak bikin aturan yang aneh seperti itu. Tetap rekam dan sembunyikan CCTV dan rekaman suaranya. Harus wajib kudu direkam karena oknum sudah berkali-kali ngambil dokumen paksa dan sengaja mengeluarkan surat dengan denda fantastis untuk nego pribadi. Kasbon THR, bukper, nginep, old and new. Waduh, pemerintahan Wowo makin mengerikan. Waduh, Prabowo lagi salahin ya. Lawan perampok itu ya cuma dua kesempatannya, menang atau kalah. Waduh. Kalau nggak boleh berani, berarti negara otoriter. Nah, makanya ini. Ya bukan otoriter lagi. Negara otoriter aja bikin bikin larangan itu pakai hukum, bos. Pakai hukum. Di Indonesia ini, Dirjen Pajak bisa bikin larangan tanpa dasar hukum. Kan luar biasa, bos. Ya, kalah. Itu Vladimir Putin kalah itu, Xi Jinping kalah itu. Kim Jong Un juga kalah. Ya, mereka semua otoriter pakai hukum. Indonesia bisa otoriter tidak usah pakai hukum. Apa susahnya dan apa ruginya negara ini mempermudah warganya? Kelakuan ini hanya akan mempermalukan dan merendahkan martabat pejabat sendiri. Kemanakah kalian akan kembali setelah pensiun? Ya, nanti ajalah ngomongin pensiun ya. Sama-sama transparansi. Revolusi demo, percuma bos. Test of goal is fine, test of love is time, and test of DJP is record. Benar bukan? Wih, luar biasa, dahsyat ya. Test of DJP is record katanya, mantap. SE kan bukan aturan hukum. Kalau WP ketahuan merekam, emangnya bisa diapain? Paling disuruh stop kalau saya tetap merekam diam-diam. Nah, masalahnya gini. Iya, betul. Iya, betul. DJP akan stop. Nah, terus WP akan tinggalkan dengan penuh penuh ketidakpastian. Nah, kemudian naik pemeriksaan. Nah, naik pemeriksaan. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Coba, kalau pemeriksaan. Nah, iya, tapi kalau sudah kumpul dibuat bancaan korupsi katanya. Waduh. Oke, lanjut. Masih ada. Ini adalah video rakyat rakyat mengatakan SE batal demi hukum. DJP mengatakan tetap berlaku. Mau apa loh, rakyat jelata? Ya kan? Sekarang lu bilang SE bukan dasar hukum. Ya iya, bukan dasar hukum terserah lu. Tapi kalau lu ngerekam, gue matikan pemeriksaannya. Gue hentikan SP2DK-nya. Langsung naik pemeriksaan. Lu siap nggak? Gitu aja. Ya. DJP mah nggak perlu ikuti hukum, nggak perlu bahas hukum, nggak perlu debat-debat hukum, nggak perlu. Kalau lu ngerekam, gue hentikan SP2DK, gue naikin ke pemeriksaan. Lu mau apa sekarang? Mampus tuh teman-teman ya. Karena rakyat sudah dianggap budak yang bungkam segala kebijakan dan aturan. Waduh. Laknat untuk orang-orang yang memungut pajak. Waduh. Apakah hakim akan merendahkan logika dan taat pada SEDJP? Maka sebaiknya lakukan rekam saja dan kita tunggu sanksinya apa. Ya nggak ada sanksi lah. SE maka pakai sanksi. Rezim terparah Konoha sejak reformasi. Adil jika setiap WP juga di-share hasil rekaman aslinya. Iya, tapi tidak boleh. Mana ada di-share katanya, ada orang menjawab nih ya. Kalau di-share, pasti WP juga boleh merekam. Lagian kalau di-share, WP belum tentu dapat yang utuh. Bisa aja sudah dipotong-potong. Setuju, 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 setuju ya. Tapi DJP tidak akan mungkin
share ya hasil rekamannya gitu loh. Mampus guys. Lanjut. Nah, ini dari konten nih. Kita masih bahas konten ini ya. Ini kontennya sini sudah ada 796 komentar teman-teman ya dari beberapa hari yang lalu ya, dari Juli tanggal 24. Luar biasa ya. Kita baca lagi teman-teman ya. Satu persatu kita akan baca sampai habis nih komentarnya. Mungkin nggak akan habis ya. Kita yang bayar kok, kita yang dilarang si anjing. Nih, KPK, Kejaksaan, Menkeu RI, DPR RI, nggak peduli mereka. Emang sanksi boleh ditaruh di SE tanpa ada dasar undang-undang? Nggak perlu undang-undang ya. Di Konoha itu Dirjen Pajak tidak perlu undang-undang untuk menerapkan keinginan pribadinya. Nggak perlu ya, ya. Kim Jong Un kalah, Kim Jong Un kalah, kemudian Xi Jinping juga kalah, Vladimir Putin juga kalah, semuanya kalah sama Dirjen Pajak ya. Gila loh si undang ini. Ya, Xi Jinping aja yang segitu luar biasanya, segitu diktatornya, pakai hukum bos kalau mau menghantam orang. Ya, DJP tidak perlu hukum, nggak perlu, nggak perlu. Pakai SE, surat edaran cukup ya. Aturan tai katanya. Sudah pajak haram dibikin aturan yang berat sebelah, benar-benar haram dan zolim. Semoga pegawai pajak segera dilaknat oleh Allah. Oh, waduh. Oke, ini kenapa nih? Udah dari zaman dahulu tidak boleh direkam di KPP, jadi diresmiin nih. Makanya nggak resmi nih. Kalau resmi kan pakai hukum. SE itu bukan dasar hukum, makanya bingung. Sisa menunggu waktu saja kalau begitu ya, wajib pajaknya yang mampus ataukah petugas pajaknya. Kita nggak usah ngomong petugas pajak ya, kita melihat ke diri sendiri aja teman-teman ya. Diri sendiri kita aja, wajib pajak. Lu siap nggak kalau naik ke pemeriksaan? Gitu aja. Aturan selalu untuk kepentingannya sendiri, bukan memperhatikan keseimbangan baik dengan rakyat. Mana ada keseimbangan? Fokusnya adalah duit, duit, dan duit. Fokusnya adalah penerimaan pajak, pajak, dan pajak. Ya, karena kalau dia apa, memperjuangkan keseimbangan pajak, keseimbangan bagi rakyat, pajaknya nggak dapat. Ya, kalau pajak nggak dapat, dia nggak bisa makan, dia nggak dapat bonus, gitu kan pikirannya gitu. Jadi nggak ada urusan dengan keseimbangan rakyat ya. Ini pikirannya adalah duit. Oke? Mengapa khawatir jika benar dan bisa saling support dengan bukti yang baiknya? Itu makanya Dijen Pajak ini error ya. Gara-gara Dijen Pajak itu rusak satu DJP ya, gara-gara satu orang ini ya. Bukannya nilai hukum bacara pasti, keadilan dan kebermanfaatan ya. Undang-undang dilepehin surat edaran. Makanya ini ya, Kemenkomdigi, Dijen Pajak, Menkeu RI, DPR, siapa nih? Dr. Sukamta, PDI Perjuangan ya. Jadi undang-undang dikasih tai sama Dijen Pajak ya, pakai SE, surat edaran, luar biasa ya. Ajak ketemuan di tempat sepi aja, nggak perlu direkam, nggak apa-apa ya. Jangan gitu dong ya, jangan main kasar teman-teman ya. Peler. Enak aja ngatur-ngatur, emang kita beli HP pakai duit pemerintah. Nah makanya HP-HP gua, kamera-kamera gua kenapa tidak boleh merekam gitu kan? Healthy affair katanya. Waduh. Aturan endasmu Dijen Pajak. Cici endasmu juga Purbaya Menteri Keuangan. Hele-hele katanya. Apa nih? Gates of Hell Employees Only. Waduh. Lah kita baru masuk ke gedung pajak sampai keluar direkam CCTV. Makanya kita direkam nggak ada masalah kok. Kita nggak khawatir. Kok mereka tidak boleh direkam? Kan cilaka bos. Waduh. Takut transparansi adalah awal dari lobby-lobby. Nah, iya, makanya ini sulit ya teman-teman ya, sulit, sulit, sulit mau maju. Kapan geruduk kantor pajak memeras rakyat? Jangan dong. Aturan sesuka-sukanya. Loh, alasannya apa? Mencurigakan sekali. Ya iya, alasannya adalah kalau lu dibiarin merekam, nanti nggak bisa menjamin kalau data ini aman katanya. Lah, apa hubungannya ya? Terserah kita dong kalau mau rekam, mau viralkan ya boleh-boleh saja lah. Sontoloyo, stop bayar pajak. Loh, Bang Salim Dowerno ada yang takut di videoin. Oke. Lah gitu hak orang lah. Kalau dirasa curiga wajib rekam. Kalau nggak suka jangan ditagih kalau gitu. Waduh. Melindungi versus menyusahkan. Nah ini. Susah kalau negara sendiri yang jadi maling. Ah, aduh, cilaka bos. Pajak itu haram. Biar tidak ada bukti kalau DJP malakin rakyat. Nah makanya ini kan orang jadi curigation. Orang jadi berpikir buruk terus ya sama DJP ini ya. Padahal banyak orang baik di dalam DJP ya. Aduh, dark age. Rakyat mau setuju atau enggak, memang pemerintah dengerin saran rakyat kecil. Waduh. Muhammad, oh ini yang kemarin ya, yang mengenai apa ini? Oke. Waduh, si Purbaya. Si Purbaya Prabowo.
Kalau sampai macam-macam, petugas pajaknya ajak duel saja. Percuma lu ajak duel. Ngapain sih main kekerasan teman-teman? Yang jangan dong. Nggak tahu malu minta WP transparan, tapi mereka juga nggak mau transparan. Dih, takut ketahuan kalau lagi anu-anu, anu-anu, makin gelap. Lah katanya. SE mau dilawan, oke. Penjajah katanya. Aturan Dajjal katanya. Kelihatan ini udah ya. Takut ya katanya. Infowar. Oke. Neme Tower Popie apa itu? Dijen pajak. Kontol. Aduh. Yang wajib syarat zakat puasa mana ada tertera pajak rukun Dajjal mana? Aduh. Lagi-lagi teman-teman, mohon maaf nih ya. Janganlah kita membenturkan dunia agama dengan dunia hukum negara ya. Tidak selalu sama dan tidak selalu sama dan kita harus mendahulukan hukum hukum negara. Mohon maaf teman-teman ya, bukan yang gue bilang agama jelek, tetapi kan negara punya hukum harus lebih tinggi daripada agama. Kalau nggak begitu cilaka, karena masing-masing agama punya aturan masing-masing. Cilaka bos kalau gitu bos. Mohon maaf nih ya gue. Bersifat rahasia sekali. Tolongin kita dong, jangan nodong. Saya setuju. Pemerintah semau gue, rakyat jadi sasaran pemerasan terus atas pajak. Tunggulah kehancuran Indonesia gara-gara pemimpinnya sendiri. Makanya bos, lah katanya. Nyubit tak mau dicubit. Nyubit tak mau dicubit. Minta mereka buat seolah-olah WP minta jalan belakang dengan cara menakut-nakuti. Kalau mereka setuju dan di kemudian hari bermasalah, videonya bisa dijadikan alat bukti. Waspadalah, orang pajak sudah dijamin masuk neraka, maka kelakuannya sebagaimana penduduk neraka. Buset! Berdasarkan prinsip hukum, SE adalah aturan internal administratif yang posisinya berada di bawah undang-undang dan tidak boleh mencederai hak konstitusional warga negara. Iya, setuju. Tapi kalau DJP ngomong gitu, lu mau apa sekarang? Iya, setuju. Iya, setuju. Tapi kalau DJP-nya tetap ngotot, WP bisa apa? Bisa apa lu? Mau ngomel? Mau apa sekarang? Mau ribut? Mau masuk ke pengadilan? Percuma, bos. Percuma. Oke. Lah dia boleh rekam kok, masakan nggak boleh. Makanya kita bingung nih teman-teman ya, DJP ini punya aturan. Bagaimana teman-teman? Silakan lu berkomentar teman-teman ya. Bagaimana menurut Anda mengenai larangan merekam oleh Dirjen Pajak ini ya? Apakah apakah ini masuk akal, boleh atau tidak boleh atau salah atau gimana teman-teman? Mungkin ada ahli-ahli hukum yang bisa memberikan pendapat atau gimana ya? Silakan teman-teman ya. Sampai jumpa, semoga terbantu.